anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama Ibu Fendi Diborana Baban, Ibu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Nah, saat ini Ibu sedang melakukan PPL 2 di SMP Negeri 9 Palangkaraya. Nah, anak-anak, silakan kalian untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Nah, materi kita saat ini ialah menyimpulkan isi teks eksposisi. Namun sebelumnya, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, diharapkan kalian mampu menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan-gagasan yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, kalian tentu telah mengetahui bahwa teks eksposisi memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Teks eksposisi memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus, atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan-gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Anak-anak, perhatikan cuplikan teks berikut ini. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Nah, anak-anak, pada contoh tersebut terdapat bagian kalimat yang bertanda warna merah. Bagian yang berwarna merah merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat-kalimat lain berfungsi sebagai pendukung atau penjelas. Berdasarkan contoh tersebut, ternyata ada hubungan antara gagasan umum dengan bagian penting suatu teks. Sesuatu yang dianggap penting biasanya merupakan gagasan umum. Anak-anak sekalian, di sini Ibu akan memberikan kembali contoh paragraf. Nah, kalian perhatikan dan simak contoh paragraf berikut ini. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secarik kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak contoh teks eksposisi yang telah Ibu sampaikan tadi, sekarang perhatikan tabel berikut ini, di mana gagasan umum dan gagasan khusus pada cuplikan teks tersebut dapat dijelaskan seperti berikut. Perhatikan pada kolom yang pertama, yaitu ada gagasan umum. Nah, gagasan umumnya di sini ialah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Nah, pada sebelahnya, kolom sebelahnya ini ada gagasan khusus, di mana terdapat 3 gagasan khusus. Yang pertama, secarik kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak.
kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Gagasan khusus yang kedua, sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap, dan banjir. Untuk gagasan khusus yang ketiga, warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali paragraf berikut ini. Pada tahun anggaran sekarang ini, nilai ekspor produk pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor, terutama seperti kopi dan karet, merupakan penyebabnya, meskipun volume ekspornya sendiri meningkat. Nah, anak-anak, untuk gagasan umum pada contoh paragraf tersebut ialah nilai ekspor produk pertanian menurun. Anak-anak sekalian, itu tadi pemaparan dari poin yang pertama, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami materi pada poin yang pertama tadi. Sekarang kita akan masuk pada poin pembelajaran yang kedua, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Silakan anak-anak untuk perhatikan materi kita pada poin yang kedua. Materi pada poin yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Silakan anak-anak kalian untuk memahami dan menyimak materi pada poin yang kedua. Anak-anak, berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua yaitu paragraf induktif, dan yang terakhir yaitu paragraf campuran. Untuk lebih jelas, mari kita bahas jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya secara satu persatu. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Berikut merupakan contoh dari paragraf deduktif. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak contoh dari paragraf deduktif, perhatikan kalimat pertama yang berwarna merah. Kalimat itu merupakan gagasan utama. Jadi, kalimat yang menjadi gagasan utama pada awal paragraf itu disebut sebagai paragraf deduktif. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ini sendiri adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Untuk lebih memahami dari paragraf induktif ini, silakan anak-anak perhatikan contoh paragraf induktif berikut ini. Berikut merupakan contoh dari paragraf induktif. Gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak contoh dari paragraf induktif, perhatikan kalimat akhir yang berwarna merah. Kalimat yang terakhir berwarna merah merupakan gagasan utamanya atau gagasan umum pada paragraf induktif. Nah, anak-anak, yang ketiga atau yang terakhir yaitu paragraf campuran, di mana paragraf campuran yaitu paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat awal dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama.
Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi, biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pemaparan materi dari poin pembelajaran yang pertama, yaitu gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks, dan poin yang kedua tadi yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Ibu harap semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, akhir kata, sampai jumpa pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat.